Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah, seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Jika pada umumnya nelayan mencari ikan pada malam hari, namun beberapa nelayan di wilayah pesisir Pantai Mati Rotasi, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan mulai mencari ikan di pagi hari. Sejak cuaca buruk terjadi di Kota Pare-Pare yang mengakibatkan gelombang tinggi, beberapa nelayan memilih mencari ikan tidak jauh dari area pantai dengan menggunakan jala. Hal ini mereka lakukan karena pada pagi hari air laut masih tenang hingga tidak menyulitkan mereka untuk menebar jala. Beberapa nelayan lainnya juga menggunakan perahu untuk mencari ikan di lokasi yang lebih dalam. Berangkatnya berapa mereka itu? Kalau yang pakai jala itu biasanya berangkat sesudah sholat subuh. Sholat subuh? Iya. Oh, kalau pagi-pagi begini ombaknya nggak terlalu, Pak ya? Ya. Kalau pagi? Agak tenang. Agak tenang ya? Tapi lumayan Pak hasilnya hari ini. Alhamdulillah. Meski hanya mencari ikan tidak jauh dari area pantai, hasil tangkapan nelayan di pagi hari diakui nelayan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagian hasil tangkapan mereka juga dijual di pinggir jalan. Beberapa warga yang melintas mengaku lebih memilih ikan hasil tangkapan nelayan pesisir ini. Di samping harganya yang lebih murah dibanding ikan di pasar tradisional, ikan yang dijual nelayan pesisir ini juga dijamin masih segar. Beginilah aktivitas petani di Desa Kampung Baru, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan saat memasuki musim tanam padi tahun ini. Meski hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, para petani di desa ini memang mengandalkan area persawahan tak ada hujan di daerah bebatuan. Hujan yang turun sejak awal Januari tahun ini membuat petani di Kampung Baru ini tidak menyia-nyiakannya. Para petani kembali turun ke sawah menyiapkan area persawahan miliknya untuk ditanami padi. Jika pada umumnya area persawahan hanya dipenuhi lumpur, namun berbeda dengan area persawahan petani di desa ini. Bukan hanya lumpur, petani harus berhati-hati dengan bebatuan yang banyak terdapat di area persawahan. Tapi sudah terbiasa ya? Iya. Seandainya gunung Merapi, mungkin dari gunung, tapi tidak ada gunung Merapi di sini. Oke, jadi batunya dibiarkan aja begitu ya? Ya, mau dibuang kemana jauh? Jauh ya? Oh, jadi dipinggirkan aja sedikit. Di pinggirnya. Menurut warga desa, keberadaan bebatuan ini sudah sejak ratusan tahun lalu. Petani awalnya harus bekerja keras untuk membuat lahan persawahan di area yang dipenuhi bebatuan ini. Meski kerap mengalami gagal panen akibat kesulitan untuk mengairi sawah mereka, para petani di daerah ini tidak pernah menyerah. Jika panen padi mereka gagal akibat kekeringan, mereka biasanya menggantinya dengan tanaman palawija, seperti jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Tahun ini para petani berharap tanaman padi mereka bisa tumbuh subur hingga saat musim panen tiba. Mengingat tahun sebelumnya para petani mengalami gagal panen akibat kemarau panjang. Memasuki hari ke-30 setelah musim tanam, hama penggerek batang mulai menyerang tanaman padi milik petani di Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Serangan hama ini tentu membuat petani mulai khawatir karena akan berdampak pada hasil panen mereka nantinya. Beragam cara dilakukan petani untuk mengatasi masalah hama ini, termasuk menggunakan pupuk dan mencampurnya dengan insektisida butiran. Rata-rata begitu Pak, penggerek batang saja yang kita khawatirkan, tidak yang lain. Oh, penggerek batang ya? Kita di sini itu musuh pertama kita adalah penggerek batang. Kalau sudah ada gejala atau tanda-tandanya bisa nih. Langsung dari situ mulai disemprot. Jadi memang harus dikontrol terus Pak ya? Iya, dikontrol terus. Bagi petani, hama penggerek batang ini merupakan hama yang membuat tingkat kerusakan tanaman padi cukup besar. Pasalnya hama ini menyerang pucuk tanaman padi dan membuatnya kering dan mati.
Tanaman padi petani yang mulai mengeluarkan pucuk buah saat ini memang membutuhkan perhatian khusus dari petani. Karena jika tidak, penyebaran hama ini akan terus meluas dan tentu saja mengakibatkan menurunnya hasil panen mereka. Ratusan tenaga kerja Indonesia yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Ajata Pareng, Parepare, Sulawesi Selatan. Ironisnya beberapa TKI yang berangkat ini mengaku belum mengetahui lokasi tempat mereka bekerja nantinya. Beberapa TKI ini nekat berangkat bersama keluarganya dengan alasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ratusan TKI ini diberangkatkan melalui pos pelayanan penempatan dan perlindungan TKI oleh perusahaan penyedia jasa TKI di Parepare. Berangkat kemana Bu rencananya Bu? Mau ke Malaysia. Malaysia. Berangkat sama siapa ini Bu rencananya? Sama keluarga. Sama suami sama anak. Sudah jelas pekerjaannya di Malaysia Bu? Belum tahu. Belum tahu ya? Apa sih yang melatar belakangi Ibu sehingga memilih Malaysia untuk cari kerja di sana? Kenapa Ibu? Kenapa memilih di Malaysia? Apa di sini nggak ada kerjaan gitu? Ada. Cuma untuk makan saja itu sama belanja. Kalau kelebihan belum ada. Kita di Malaysia mencari kelebihan. Ratusan TKI yang diberangkatkan ini didominasi oleh perempuan. Beberapa di antaranya mengaku akan dipekerjakan di kebun kelapa sawit yang ada di Sarawak, Malaysia. Sementara lainnya mengaku akan bekerja di beberapa perusahaan swasta. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah TKI asal Sulawesi Selatan yang berangkat ke Malaysia tahun ini menurun sekitar 15%. Naiknya harga daging sapi di pasaran membuat para pedagang bakso terpaksa juga harus menaikkan harga dagangannya. Seperti di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Harga satu porsi bakso yang dulunya hanya 10 hingga 12 ribu rupiah, kini naik menjadi 14 hingga 18 ribu rupiah per porsinya. Akibatnya beberapa pedagang bakso terancam gulung tikar karena sepinya pelanggan. Salah satu warung bakso yang terpaksa harus menaikkan harga dagangannya adalah Bakso Raos Mas Gendut. Jika sebelum harga daging sapi naik, warung bakso ini biasa menghabiskan 20 hingga 25 kg per hari. Kini setelah harga daging sapi naik, warung bakso ini hanya bisa menghabiskan 15 hingga 18 kg daging sapi dalam sehari. Kalau selama baksonya naik gimana dengan pelanggannya Bu? Masih banyak atau gimana? Sepi ya? Langganan lama di sini Mas Gendut. Ini Pak, saya kan harganya kan sekarang naik nih. Bagaimana, apa sudah jarang makan bakso lagi atau bagaimana? Kalau masalahnya itu sama-sama saja, naik harganya tuh tidak naik. Pokoknya makan, yang penting makan bakso ya? Ya, tidak ada masalah. Oh, memang makanan favorit Pak ya? Iya. Harga daging sapi per 1 kg di Kabupaten Sidrap saat ini mencapai Rp100.000 dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp75 hingga Rp85.000. Untuk daging sapi dengan kualitas baik bahkan mencapai harga Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Beberapa pedagang bakso yang tidak menaikkan harga terpaksa memperkecil ukuran bakso miliknya agar tidak kehilangan pelanggan. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini teman-teman. Seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari pantai Cempai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nih sampahnya teman-teman, luar biasa kan. Ada sampah kain lagi. Sebenarnya teman-teman, sampah kain itu yang paling meresahkan kita sebenarnya. Karena biasanya sampah kain ini yang bikin kantongan sampah kita cepat penuh. Karena ukurannya biasanya gede-gede deh. Makanya kita biasanya ngambil yang kecil-kecil aja, plastik. Sampah kain lagi nih.
ambilnya sulit lagi. Sampah kain banyak sekali. Oke, sepertinya cukup. Terima kasih teman-teman. Wah, ini panjang sekali. Wow, wow. 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 Spanduk. Ini langsung angkat ke atas aja nih.